Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur jika hari ini Tuhan perkenankan kami kembali untuk boleh sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Amin. Tema renungan kita ialah menjadi anak-anak Allah, mendadi anakna puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, salah satu fakta dalam kehidupan keluarga bahwa ada anak yang taat, patuh, dan hormat, namun juga ada anak yang membandel, tidak taat dan tidak hormat pada orang tuanya. Tidak jarang juga ada anak yang kadang penurut dan patuh pada orang tua, tetapi di lain waktu menjadi anak yang membangkang. Saudara-saudara, dari banyak topik-topik penting yang termuat dalam pembacaan kita hari ini, salah satu yang juga sangat penting untuk dihayati adalah tema tentang menjadi anak-anak Allah. Peristiwa penjelmaan Yesus sebagaimana yang dijelaskan Yohanes dalam perikop ini adalah wujud nyata langsung dari kasih Allah akan dunia ini yang telah dirusak oleh dosa. Yesus datang ke dalam dunia yang adalah miliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia.
Ayat 11. Namun demikian tidak semua orang menolak Dia. Selalu juga ada orang yang bersedia menerimanya, sekalipun mungkin jumlahnya sedikit dan terbatas. Orang-orang yang menerimanya inilah yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang mau ditegaskan Yohanes di sini adalah untuk menjadi anak Allah, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus Kristus. Menerima Yesus bukan sekadar mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sungguh-sungguh menghidupi dan mewujudkan pengakuan itu dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah anak-anak Allah karena telah menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun persoalan yang muncul kemudian ialah, apakah hidup dan kehidupan kita sehari-hari benar-benar menggambarkan dan menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah yang setia dan patuh sepenuhnya pada Tuhan, atau kita adalah anak yang tidak setia, tidak taat kepadanya? Marilah kita renungkan masing-masing dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami pun menjadi anak-anak Allah. Kiranya dalam perjalanan kehidupan kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami adalah anak Allah yang setia dan patuh sepenuhnya pada Tuhan. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini semakin meneguhkan iman kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, dan kami setia berjalan pada kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah kami semua yang melakukannya dengan benar. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan anugerahkan. Ditopang dan dipulihkanlah keadaan setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit, yang berduka cita, bahkan yang berbeban berat oleh karena berbagai persoalan-persoalan hidup. Tuhanlah sumber kekuatan, penghiburan, dan pemulihan yang sejati. Diberkatilah anak-anak kami untuk terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan mereka pun menjadi anak-anak muda yang senantiasa takut akan Tuhan. Diberkatilah orang tua kami menjalani hidup karunia Tuhan di masa tua. Kiranya masa indah yang terus dilalui karena berpengharapan di dalam Tuhan, percaya bahwa usia lanjut adalah anugerah dari Tuhan, sehingga mereka pun akan menikmati sebagai usia indah karunia Tuhan. Dan kami mohon anak-anak diberkati, cucu-cucu ditopang, mereka berbahagia senantiasa di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami pun menaruh pengharapan kami, Tuhan terus menopang dan menuntun gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dimanapun Tuhan mengutus setiap gereja Tuhan. Bahkan diberkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Di tengah-tengah berbagai persoalan yang harus dihadapi oleh bangsa kami, Tuhanlah yang akan berdaulat di tengah-tengah bangsa ini. Diberkatilah saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Disempurnakanlah sukacita yang boleh dialami, pun juga keberhasilan-keberhasilan yang boleh diraih oleh setiap anak-anak Tuhan, untuk semakin rendah hati, menghayati dan mengakui kemahakuasaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini.
Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus berkati.